wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman yang ada di Indonesia. Kalian pasti sudah banyak mempelajari keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman yang ada di daerah kita sendiri, yaitu Provinsi NTB. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami keragaman-keragaman yang ada di Nusa Tenggara Barat atau daerah kita sendiri. Selamat belajar. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Indonesia memiliki lebih dari 7.800 pulau dan 34 provinsi. Di setiap provinsi memiliki ciri khas dan keberagamannya masing-masing. Di antara 34 provinsi itu, tahukah kamu di provinsi manakah kamu tinggal? Apakah Lombok, Sumbawa, atau Bima? Yang benar adalah provinsi tempat kamu tinggal saat ini, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang disebut juga dengan NTB. Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau besar dan pulau-pulau kecil lainnya yang berada di sekelilingnya. 2 pulau besar ini disebut dengan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Mari kita bahas tentang Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah pusat pemerintahan dari Provinsi NTB. Lombok terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, juga gili-gili dan pemandangan alam yang masih alami. Suku yang menempati Pulau Lombok disebut dengan suku Sasak. Bahasa keseharian atau bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Sasak. Pakaian adat khas suku Sasak bagi laki-laki disebut dengan pegon atau godek nungke, sedangkan untuk perempuan disebut dengan lambung. Selain itu, suku Sasak juga terkenal dengan rumah adatnya yang unik dan beragam. Di antaranya yaitu Balai Lumbung, Balai Tani, Balai Jajar, Berugak Sekepat atau Sekenem, Balai Bonder, Balai Belik Bencingah, dan Balai Tajuk. Kesenian tari yang dimiliki suku Sasak juga beragam, yaitu di antaranya tari gandrung, tari rudat, tari oncer, dan tari gendang belik. Alat musik khasnya juga bernama gendang belik, yaitu berupa kendang yang sangat besar. Ada pula lagu-lagu tradisional yang berkembang di masyarakat suku Sasak, yaitu Teganang Tegining, Angin Alus, dan Kadal Nongak. Selain dalam hal seni, budaya Sasak juga tidak lepas dari kuliner yang menyajikan ciri khasnya sendiri, seperti contohnya yaitu cerorot, urap-urap, sate bulayak, sate beras, pelecing kangkung, ares, terong rusuh, dan masih banyak lagi makanan khas yang berasal dari Pulau Lombok. Salah satu kebiasaan atau adat yang masih dilakukan oleh suku Sasak sampai saat ini yaitu nyongkolan. Nyongkolan merupakan salah satu prosesi pernikahan di mana iring-iringan pengantin diarak dengan berjalan kaki dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Selanjutnya yaitu Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa ditinggali oleh 2 suku besar, yaitu suku Bojo dan suku Samawa. Pertama-tama, mari kita bahas tentang suku Bojo yang mendiami bagian timur Pulau Sumbawa. Suku Bojo menggunakan bahasa daerah yang disebut dengan Nuntum Bojo. Pakaian adat yang terkenal dari suku Bojo yaitu adat rimpu, yang merupakan cara berbusana masyarakat Bima yang menggunakan sarung khas Bima. Tarian adat suku Bima juga beragam, seperti tari Wurabongi Monka atau dalam bahasa Indonesia yaitu tarian menabur beras warna kuning, dan juga tari Lenggo. Rumah adatnya disebut dengan Umalengge. Makanan khasnya juga memiliki keunikan dan keragamannya sendiri, seperti Uta Palumara Londe, Uta Sepi Tumis, Kahangga, Uta Maju Puru, dan Tota Foa.
Ada pula kebiasaan atau adat suku Bojo yaitu Uapua, yaitu di mana upacara adat yang digelar oleh umat Islam daerah Bima untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain suku Bojo, suku yang mendiami wilayah bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa yaitu suku Samawa yang menyebut diri mereka sendiri Tau Samawa dan menggunakan bahasa Samawa sebagai bahasa daerahnya. Rumah adatnya disebut juga dengan Loka Dalam. Tidak kalah dengan suku Bojo dan suku Sasak, suku Samawa memiliki tari adat khasnya sendiri yaitu tari nguri, tari rapancar, dan tarian pasaji. Selain itu, suku Samawa juga memiliki makanan khas dari daerahnya sendiri yaitu singgang, sepat, gecok, ayam bakar taliwang, dan manjareal. Salah satu kebiasaan atau adat suku Samawa yaitu upacara nyorong yang dilaksanakan setelah lamaran pihak laki-laki diterima. Nah, itu dia materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Selalu jaga kesehatan di